Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dipa Reka Pangesti, NPM 20430096 dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengantar blockchain, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Proof of Stake. Proof of Stake atau POS merupakan suatu konsep dalam investasi aset kripto di mana Anda sebagai pengguna dapat menambang atau memvalidasi transaksi sesuai jumlah koin yang Anda pegang. Artinya, semakin banyak koin yang Anda miliki, maka semakin besar pula kekuatan penambangannya. Metode ini dibuat dengan tujuan mencegah pengguna agar tidak bisa mencetak koin tambahan yang tidak mereka hasilkan. Selain itu, Proof of Stake adalah metode yang dinilai menjadi alternatif dari sistem Proof of Work. Pasalnya, POS dapat memberikan celah sempit bagi penambang aset kripto untuk dapat menyerang bahkan memanipulasi suatu jaringan pada aset kripto. Cara kerja Proof of Stake. POS adalah sistem yang tidak mengandalkan proses penambangan dalam penciptaan blok baru. Alih-alih menambang blok baru, sistem ini mengharuskan pengguna untuk menunjukkan kepemilikan sejumlah aset kripto. Di sini, penambang disebut sebagai validator. Mereka akan mempertaruhkan tokennya untuk berpartisipasi dalam verifikasi transaksi. Token tersebut kemudian akan dijadikan sebagai jaminan selama pengguna masih menjadi validator. Peran seorang validator adalah untuk memverifikasi validitas transaksi ke dalam blok, menandatanganinya, serta mendaftarkan blok baru ke dalam jaringan. Adapun pemilihan validator POS adalah dipilih secara acak, tetapi diprioritaskan pada mereka yang mempunyai jumlah stake tinggi. Semakin tinggi aset kriptonya, semakin tinggi pula kesempatan untuk dipilih menjadi validator. Namun, algoritma tetap akan mengacaknya untuk menghindari serangan dari peretas. Validator akan menerima imbalan ketika ia berhasil memvalidasi transaksi dan mendaftarkan blok baru. Namun, bila ia gagal melakukan tugas tersebut, maka token yang dipertaruhkan akan dipotong serta ia tidak dapat menjadi validator dalam waktu tertentu. Sementara, pengguna yang ingin berpartisipasi dalam proses verifikasi namun tidak bisa menjadi validator, ia dapat menjadi delegator. Nah, delegator ini ialah suatu pengguna biasa yang melakukan staking dengan menitipkan aset kriptonya pada validator dengan tujuan memperoleh imbalan. Sistem semacam ini berlaku pada Delegate of Proof of Stake yang merupakan perkembangan dari POS sendiri. Kelebihan dari Proof of Stake. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi energi. Maksudnya adalah di dalam Proof of Stake itu peningkatan efisiensi energi karena dalam POS itu tidak mengharuskan peserta untuk mendedikasikan kekuatan pemrosesan ke algoritma hashing Proof of Work. Hal ini karena menghabiskan lebih sedikit energi. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas. Artinya short chains dapat meningkatkan throughput transaksi dengan memungkinkan jaringan membuat beberapa blok secara bersamaan. Yang ketiga yaitu meningkatnya desentralisasi. Karena
Di dalam POS itu menghilangkan penambangan yang digerakkan oleh hashing, maka kebutuhan akan tempat penambangan yang besar dan dapat dikurangi. Secara teori, hal ini akan menurunkan hambatan masuk untuk validator, mengurangi resiko sentralisasi. Selanjutnya, karena banyaknya chance, langkah menuju Ethereum 2.0 membutuhkan jumlah besar validator. Nah, dengan memiliki jumlah validator yang besar, maka membuat jaringan tidak mudah untuk dimanipulasi oleh kepentingan khusus. Perbedaan proof of work dan proof of stake. Yang pertama, fungsionalitas. Yang pertama, konsumsi energi. Di dalam POS itu rendah, sedangkan di Proof of Work itu tinggi. Keamanan. POS itu belum teruji karena relatif baru, sedangkan di Proof of Work itu aman dan sudah teruji. Desentralisasi versus sentralisasi. Di dalam Proof of Stake itu lebih terdesentralisasi karena jumlah validator tidak terbatas, sedangkan di Proof of Work itu lebih terdesentralisasi karena adanya perusahaan mining. Staking pengguna di POS itu bisa, sedangkan di POW itu tidak bisa. Persyaratan validator atau miner di POS itu token dengan jumlah tertentu, sedangkan di POW itu daya listrik dan komputer mining. Sedangkan di skalabilitas di Proof of Stake itu tinggi karena metode verifikasi transaksinya sederhana, sedangkan di Proof of Work itu rendah karena metode verifikasi transaksi kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.